Hi guys, welcome to my adventure, my life, and my story with Agustinus Kakombohe. Kali ini saya merekam sebuah video yang sangat spesial yang saya mau bagikan buat teman-teman sekalian. Reaksi saya terhadap satu tindakan yang menurut saya itu sangat disesali apa yang dilakukan oleh dia. Nah, baru-baru ini mungkin teman-teman udah mendengar kasus seorang YouTuber yang melakukan tindakan prank kepada kaum transpuan. YouTuber ini namanya adalah Ferdinand Paleka, dan dia melakukan tindakan prank kepada transpuan atau transgender perempuan dengan berpura-pura memberikan bantuan satu dus atau satu dus supermi yang sebenarnya isinya di dalam adalah sampah dan batu. Nah, teman-teman sekalian, setelah dicek sebenarnya motifnya adalah berdasarkan penuturan dia sendiri, motifnya adalah untuk mengingatkan kaum transpuan untuk tidak beraktivitas di malam hari atau tidak berkeliaran di malam hari. Kedengaran motivasinya baik teman-teman, tapi saya secara pribadi mempertanyakan apakah benar dia melakukan tindakan ini hanya untuk mengingatkan para kaum transpuan, sedangkan yang dia lakukan adalah tindakan prank, dan dia adalah seorang YouTuber yang jujur sebenarnya merusak citra YouTuber lain. Saya merasa bahwa mungkin dia juga berpikir dengan melakukan tindakan prank ini bahwa dia akan memperoleh ketambahan subscriber di channel YouTube-nya sendiri. Dan update kasus terakhir dari YouTuber Ferdinand Paleka ini, akhirnya dia ditangkap. Walaupun dia mencoba untuk melarikan diri, dia ditangkap dan dia dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ya, sebenarnya tindakan yang dilakukan kepada kaum transpuan ini lebih dari itu teman-teman, dan saya sangat menyesali bagaimana seorang YouTuber yang seharusnya mampu menggunakan platform sosial medianya untuk melakukan hal yang baik, tapi ternyata dia memilih untuk melakukan hal yang menurut dia bercanda. Nah, di video kali ini saya tidak akan berbicara mengenai Ferdinand Paleka saja, tapi saya mau berbicara kepada teman-teman tentang kasus yang menimpa sejumlah transpuan yang sebenarnya jarang diekspos oleh media. Nah, saya bagikan kepada teman-teman sekalian pada saat ini. Sebelum kasus yang menimpa waria yang dilakukan oleh YouTuber Ferdinand Paleka, sebenarnya teman-teman sekalian, pada 5 April tahun 2020, ada seorang transpuan yang bernama Mira. Dia juga disiksa, dianiaya oleh 6 orang dan dibakar hidup-hidup oleh 6 orang ini. Dan otomatis teman-teman bisa menyimpulkan bahwa pada akhirnya Mira ini meninggal karena tidak mampu bertahan hidup akibat luka bakar yang dilakukan oleh dari tindakan yang dilakukan oleh 6 orang ini. Dan orang 6 ini melakukan tindakan penganiayaan berdasarkan asumsi bahwa Mira ini mencuri handphone milik mereka yang setelah dilakukan penyidikan sebenarnya dia tidak melakukan tindakan ini. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, ada seorang transpuan yang dibakar hidup-hidup hanya karena sebuah handphone. Dan ini yang mungkin teman-teman kurang ketahui, bahwa selama tahun 2019 itu ada 6 transpuan yang sengaja dibunuh oleh orang lain. Dan di tahun 2018 ada 5 kasus pembunuhan yang menimpa transpuan. Transpuan adalah kaum yang paling rentan dengan kekerasan, dan dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini, dari 2018 sampai 2020, itu sudah ada lebih dari 10 kasus pembunuhan dan 10 kasus pembunuhan yang dilakukan kepada kaum transpuan. Saya sangat sedih mendengar hal ini karena terlepas dari
pilihan hidup yang diambil oleh kaum transpuan, saya mau mengingatkan kembali bahwa kehidupan kita itu dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945 pasal 28A, yakni setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-Undang tahun 1945 ini sudah memberikan jaminan kepada setiap orang yang berada di wilayah NKRI memperoleh perlindungan untuk hidup. Tapi sangat disesali teman-teman bahwa sejumlah orang tidak mengerti akan hal ini dan mereka melakukan tindakan kekerasan kepada kaum transpuan. Ketika saya berbicara tentang hal ini kepada teman-teman, saya juga akan meresikokan kehidupan saya yang mungkin ada sejumlah di antara para subscriber saya yang tidak menyukai kaum transpuan, dan mungkin mereka akan merespon dengan cara yang berbeda seperti yang saya lakukan. Tapi saya mau katakan bahwa terlepas dari pilihan hidup yang mereka jalani, setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang mereka pilih, begitu. Dan keputusan untuk menjadi transpuan atau keputusan apapun yang mereka lakukan itu adalah pertanggungjawaban mereka kepada Sang Pencipta. Jadi baik saya maupun Anda, kita tidak memiliki hak untuk menghakimi kaum apapun, kaum minoritas apapun, dan terlebih lagi membenci kaum transpuan sampai harus membunuh mereka. Jadi ini yang saya mau ingatkan buat teman-teman sekalian, bahwa setiap orang ketika memiliki pilihan hidup, pasti mereka mengalami sesuatu sampai mereka mengambil keputusan tersebut. Dan saya berharap teman-teman yang mendengar hal ini bisa mengedukasi diri sendiri dan juga mengedukasi orang lain akan tindakan yang sering dilakukan kepada transpuan yang sangat fatal. Saya berharap video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan mengedukasi dan belajar saling menghargai dari waktu ke waktu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.